Dalam sebuah riset yang dilakukan di Lembah Timna, para arkeolog menemukan bukti yang semakin memperkuat teori bahwa kawasan ini merupakan salah satu sumber utama tembaga pada zaman Raja Sulaiman. Riset ini dipimpin oleh Profesor Erez Ben Yosef dari Universitas Tel Aviv yang telah melakukan ekskavasi ekstensif sejak tahun 2012 dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, metalurgi, dan analisis geokimia. Para ilmuwan berusaha mengungkap asal-usul dan teknologi pengolahan tembaga yang digunakan ribuan tahun lalu. Tambang tembaga kuno di Lembah Timna ternyata berkembang pesat pada abad ke-10 sebelum Masehi, bertepatan dengan masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Temuan ini bertentangan dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa tambang ini sepenuhnya dikuasai oleh Mesir pada zaman perunggu. Hasil analisis radiokarbon menunjukkan bahwa aktivitas peleburan tembaga justru mencapai puncaknya setelah periode Mesir kuno, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam sistem pengelolaan tambang. Profesor Ben Yosef menegaskan bahwa bukti baru menunjukkan tambang-tambang ini tidak hanya dikelola oleh bangsa Mesir, tetapi juga oleh kerajaan Edom yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Israel. Tambang ini kemungkinan besar menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang lebih luas yang melibatkan Raja Sulaiman. Temuan yang paling mencengangkan dari ekskavasi ini adalah adanya peningkatan drastis dalam teknologi peleburan tembaga sekitar tahun 925 sebelum Masehi, yang bertepatan dengan kampanye militer Firaun Shishak. Bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa setelah serangan ini ke wilayah tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam teknik peleburan dengan peningkatan efisiensi ekstraksi tembaga. Sekitar 3000 tahun lalu, produksi tembaga di Lembah Timna berkembang pesat. Meskipun ini bukan tambang emas atau perak, pada masa itu tembaga merupakan komoditas yang sangat berharga dan menjadi sumber ekonomi utama. Selain tembaga, para peneliti juga menemukan kain berwarna ungu yang menggunakan pewarna mahal yang dikenal sebagai royal purple. Pewarna ini hanya digunakan oleh kalangan bangsawan dan pemuka agama. Ini menandakan adanya keterlibatan elit dalam pengelolaan tambang ini. Tak hanya itu, sisa makanan, peralatan kerja, dan fragmen tembikar dari berbagai wilayah di Timur Tengah turut ditemukan. Ini mengindikasikan jaringan perdagangan yang lebih luas. Beberapa teks Alkitab menyebut hubungan Raja Sulaiman dengan perdagangan logam, dan dalam kitab Al-Quran, kekayaan serta penguasaan logam oleh Nabi Sulaiman juga diceritakan. Masa depan riset arkeologi di Timna menjanjikan lebih banyak penemuan menarik yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah Timur Tengah kuno.